Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir pada ibadah siang hari ini, jangan lupa ya isi connect card di live chat. Kalian tahu gak sih apa tema ibadah kita kali ini? Hambatan pelayanan. Kira-kira apa aja sih hambatan pelayanan? Yuk, kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah sepanjang hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya kami dapat beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Lord sepanjang hidup kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Sama-sama kita mau katakan semua kebenaran ini.
boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, bahkan berdampak dalam hidup kami. Ajar kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang percaya Tuhan berbicara lewat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di ibadah kali ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kak Maria percaya kalian yang di rumah semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, bukan hanya siap, tapi kita mau sama-sama melakukannya dan merenungkannya. Yuk sama-sama kita mau belajar pada hari ini tema khotbah Kak Maria pada pagi hari ini yaitu tantangan pelayanan. Ya teman-teman, kalau kemarin mungkin sudah menyaksikan undangan ibadah ya di hari Sabtu, sebuah ilustrasi yang dibuat oleh teman kita Kenesa dan juga Kristabel, ya di mana mereka menggambarkan sebuah ilustrasi di mana 3 orang ya, ketika mereka hendak mencapai tujuan yang sama, ya baik mereka yang berada di darat, mereka yang berada di udara, mereka yang ada di air lautan yang luas sekalipun, mereka memiliki tantangannya masing-masing ketika hendak mencapai satu tujuan ini, hendak mencapai destination yang sama. Dan mereka melewati tingkat-tingkat kesulitan masing-masing dan mereka harus bisa melewati semuanya itu. Nah, pada pagi hari ini kita juga mau belajar bagaimana ya apa saja sih tantangan-tantangan saat kita melayani Tuhan. Ternyata melayani Tuhan itu juga ada tantangannya tersendiri ya. Ya, pasti kita tahu banyak sekali tantangan ketika kita mau melayani Tuhan. Ya, seperti yang Kak Niko sampaikan minggu lalu, di mana ada 2 motivasi ketika kita terjun dalam pelayanan, ketika kita melayani. Ya, motivasi yang pertama, apakah kita melayani Tuhan? Ya, apakah kita melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang merupakan Allah kita? Atau yang kedua motivasinya, ketika kita melayani, ketika kita mengerjakan semuanya, kita berkorban semuanya itu, ternyata motivasi kita adalah untuk manusia. Entah itu untuk kakak pembina kita, entah itu seperti yang dikatakan Kak Niko, orang yang menjadwalkan kita pelayanan, atau entah itu untuk teman kita, supaya kita disanjung, supaya mereka takjub akan pelayanan kita. Nah, teman-teman pasti semuanya udah memilih ya, apa motivasi dalam pelayanan kita. Ya, Kak Maria percaya semua motivasinya adalah Tuhan Yesus. Ya, semua kita melayani di gereja, kita memberikan waktu kita memberikan apa yang kita miliki, tenaga kita, pikiran kita. Maria percaya motivasi kalian adalah melayani Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini yuk sama-sama kita belajar. Yuk Kak Maria ajak kita buka Alkitab kita. Alkitab kita yang mungkin Alkitabnya ada di HP, buka HP suci kita. Ya, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 12. Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Apa yang akan bacakan? Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia memundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, pada pagi hari ini kita melihat perikop dari pembacaan kita, yaitu Paulus bertentangan dengan Petrus. Ya, siapa Paulus? Siapa Petrus? Nah, Maria percaya kalian sudah tidak asing lagi dengan 2 orang ini. Paulus yang merupakan Rasul Kristus pada saat itu, dan juga Petrus. Ya, siapa Petrus? Temanku namanya Petrus, bukan ya, tapi sama-sama kita tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun di dunia. Ya, dia bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus melayani, melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan Petrus pernah dibawa ke tempat-tempat di mana Yesus pergi pada saat itu, di momen-momen penting. Nah, kita mau pada pagi hari ini kita melihat ada suatu masalah yang terjadi. Ya, ada suatu masalah yang terjadi di mana Paulus bertentangan. Paulus menegur Petrus, ya karena
Petrus salah. Kita melihat di sini dari pembacaan kita pagi hari ini, kita melihat apa sih tantangan yang kita hadapi ketika kita melayani. Yang pertama adalah perselisihan. Ya, ketika motivasi kita sudah benar, kita melayani Tuhan, jangan tenang dulu, tapi ada tantangannya loh. Ya, sama-sama kita melihat tantangan yang pertama adalah perselisihan antar pelayan. Ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi di gereja manapun, di belahan dunia manapun, ini sering terjadi. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, sama-sama kita mau menerangkan. Ini kita melihat bahwa di dalam Galatia ini adalah kisah Paulus dan Petrus di Antiokhia. Ketika mereka berada di Antiokhia, kita melihat di sini ya awalnya Petrus dengan orang-orang yang tidak bersunat, ya orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Tapi memang menurut adat istiadat orang Yahudi, dalam aturan orang Yahudi hal demikian tidak diperbolehkan. Jadi untuk kita makan bersama orang yang tidak bersunat atau orang yang bukan Yahudi itu tidak diperbolehkan menurut peraturan mereka, menurut adat istiadat mereka pada saat itu. Jadi kita melihat, tetapi ya hanya saja kita sadar ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ketika kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, maka adat aturan yang demikian ya sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, orang yang bersunat maupun tidak bersunat, semua sama di mata Tuhan, semua sama di hadapan Allah. Ya, tadi kita melihat bacaan kita ketika Yakobus yang merupakan pada saat itu datang, ya Yakobus yang merupakan orang Yahudi datang. Kita melihat Kefas, ya Kefas ini nama lain dari Petrus. Pada saat itu Petrus menghindar dari perkumpulan itu. Kita melihat dia seolah-olah tidak mau ikut, ya, dia seolah-olah tidak mau gabung dengan perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Padahal awalnya sebelum Yakobus datang, sebelum orang Yahudi ini datang, dia fine-fine aja, dia makan-makan bersama orang yang bukan Yahudi, orang yang tidak bersunat, dia fine-fine aja. Nah, kita melihat di sini, ini alasan Paulus menegur Petrus. Sekali lagi Paulus mengingatkan, "Hei Petrus, kamu jangan munafik ya. Ya tadi kamu makan dengan mereka, tapi setelah Yakobus datang, yang merupakan orang Yahudi, kamu malah menghindar seolah-olah kamu tidak bersama-sama dengan mereka karena ada Yakobus ini, karena kamu nggak mau dilihat Yakobus, karena ketika kamu bersehidangan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, karena Yakobus ini merupakan orang Yahudi." Nah, kita melihat di sini Petrus bukan Paulus bukan menegur Petrus ya cuma pelan-pelan. Mungkin pada saat itu dikatakan Paulus menegur Petrus di tengah-tengah banyak orang. Ya, dia langsung menegur Petrus pada saat itu ketika dia sedang makan. Kita lihat di ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas ini Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, lihat di sini. Katakan Paulus terang-terangan menegur Petrus pada saat itu. Petrus, kamu salah, kamu nggak benar. Ya, di ayat yang pertama tadi dikatakan berterang-terangan menentang Petrus karena dia tidak benar. Ini lain. Pada pagi hari ini kita mau belajar di sini. Apakah Petrus marah? Apakah Petrus marah ketika dia ditegur oleh Paulus? Kita melihat tidak. Ya, Petrus tidak marah. Dia tetap melayani. Ya, dia tidak gondok, dia tidak mutung, dia tidak ngamuk, dia tidak ngambek. Gak mau pelayanan lagi. Apa-apaan kamu tegur aku depan orang-orang? Ya, kamu siapa? Aku Petrus loh. Aku yang mengikut Yesus, aku yang saat itu, aku ini murid Yesus, aku dekat dengan Yesus saat Yesus hidup, aku mengikuti dia, aku bersama-sama dengan Yesus. Kamu siapa? Kamu cuma Paulus, cuma rasul yang baru-baru ini, anak baru yang baru diangkat. Petrus tidak berkata demikian, tapi ketika Paulus menegur Petrus, ketika Paulus mengingatkan Petrus, kita melihat Petrus mendengarkan. Karena kita lihat di sini yang itu motivasi mereka adalah motivasi dari Petrus, motivasi dari pelayanan Petrus adalah Tuhan
Yesus, bukan manusia. Ya, motivasi Petrus melayani bukan Paulus. Ya, sekali lagi motivasi Petrus melayani bukan Paulus atau orang-orang lainnya atau manusia-manusia lainnya, tetapi motivasi pelayanan Petrus adalah Yesus, adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat bagaimana kalau pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana kalau motivasi pelayanan Petrus adalah manusia? Ya, seperti yang Kak Maria bilang tadi, pasti dia marah, pasti dia nggak terima, pasti dia gondok, mutung, nggak mau pelayanan lagi. Wes kamu pelayanan lo dewe, berangkat sendiri, menginjil sendiri sana, nggak usah sama aku. Ngapain kamu malu-maluin aku? Nah, inilah tantangan yang pertama, di mana kita akan diperhadapkan dengan perselisihan antar pelayan. Jadi pesan dari poin yang pertama ini adalah jangan marah ketika engkau ditegur salah. Ya, jangan marah ketika engkau ditegur karena engkau salah, tapi mari sama-sama dengarkan teguran itu, karena teguran itu akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti Paulus menegur Petrus nggak marah, tapi dia mau mendengarkan. Dan tantangan yang kedua, yang pertama adalah tantangannya saat kita melayani Tuhan adalah perselisihan antar pelayan Tuhan, antar teman kita yang sama-sama melayani di gereja itu. Dan yang kedua adalah tantangannya adalah ego kita. Ya, mari percaya semua di sini pasti punya ego. Kita lihat di sini Petrus. Ya, kita lihat kasus pada pagi hari Petrus lebih senior dari Paulus. Secara kedudukan juga lebih senior, secara pengalaman juga mungkin lebih senior, karena pada saat itu Petrus adalah murid langsung Yesus, murid yang berjalan bersama Yesus 3,5 tahun saat Yesus ada di dunia. Dan kita melihat Petrus juga rasul sama dengan Paulus. Ya, secara kedudukan, secara jabatan, ya, secara pengalaman kita melihat Petrus lebih tinggi. Nah, kita melihat di sini meskipun mereka sama-sama rasul, tetapi harga diri bukanlah menjadi masalah ketika dalam pelayanan. Ya, harga diri ketika kita ditegur di tengah umum, ketika kita dimarahin mungkin karena kesalahan kita, gak masalah, karena motivasinya aku melayani Tuhan kok, aku bukan melayani Paulus loh, aku bukan melayani kakak pembinaku loh, ya, aku bukan melayani teman-temanku, aku bukan melayani ketua genji, aku bukan melayani wakil genji, bukan, tapi motivasinya adalah Yesus. Jadi gak masalah. Jadi kalau salah ya salah. Ya, kalau dia salah, kalau kita ditegur, ya kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita ditegur mungkin oleh junior kita, mungkin oleh anak baru karena dia melihat kita salah, lalu dia menegur kita, gak apa-apa, gak masalah. Karena kita salah. Kalau kita gak salah, kita harus mengaku salah. Kita lihat di sini Paulus pun tidak membiarkan Petrus hidup salah. Justru kita harusnya berterima kasih kepada orang yang mau mengingatkan kita, orang yang mau menegur kita ketika kita salah. Kita lihat di sini ketika kita motivasi pelayanan kita adalah Tuhan, ketika motivasi pelayanan kita adalah Yesus, kita melihat maka kita dapat mengontrol ego kita. Kita nggak sembarangan ngomong, kamu anak baru ngapain tegur aku lebih tinggi loh, aku loh sing mimpin remaja ini, aku loh 3 tahun di remaja ini, kamu baru datang kok. Enggak, kita nggak boleh berkata demikian. Ingat, motivasi kita melayani Tuhan. Ya, sekali lagi ketika manusia menegur kita karena kita salah, kita harus menyadari kalau kita salah dan kita mengaku, kita berterima kasih. Makasih ya dek, ya, atau makasih ya bro, makasih ya sis, aku sudah ditegur, sudah diingatkan nih. Makasih karena kau mengasihi aku, maka aku ditegur. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Ya, sama-sama, karena sekali lagi kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kita nggak kecewa ketika ditegur. Ya. Dan yang ketiga kita melihat di sini, ya meskipun ya dari poin kedua ini, meskipun kita sudah senior, tapi kita tidak mementingkan kesenioran kita. Sama seperti Pak Paulus ketika dia menegur Petrus juga mempertahankan keseniorannya. Ya, aku lebih besar dari kamu, secara ini aku lebih ini, gak babi bu bebo. Tapi Petrus menerima teguran Yesus. Kembali lagi, ketika motivasi Petrus bukan Yesus, ya kita dapat membayangkan pasti Petrus balik marah kepada Paulus. Ya, emang kamu siapa sih? Ya kan? Ya, sekali lagi, kalau motivasi pelayanan Petrus bukan Yesus, ketika ditegur oleh Paulus, dia akan kecewa, dia akan marah. Nah, dan yang poin yang ketiga adalah apa sih tantangan yang kita perhadapkan ketika kita melayani Tuhan? Tantangan yang ketiga adalah kesenangan diri. Ya, ingat yang pertama, tantangannya adalah antar
sesama pelayan Tuhan, perselisihan antara teman rekan sekerja kita, teman sepelayanan kita. Dan yang kedua, tantangannya adalah ego kita. Yuk sama-sama kita mau turunkan ego kita, jangan langsung ngip, ya, tapi sama-sama kita mau turunkan ego kita. Kita mau terima teguran kalau memang kita salah. Yuk. Dan yang ketiga adalah kesenangan diri. Kita melihat di sini Paulus, ya, maupun kita melihat dari kisah Paulus ini maupun baik walaupun Petrus bisa saja melayani, malas melayani, ya. Paulus dan Petrus bisa saja malas melayani. Toh kita sudah membaca dalam kisah para rasul di mana ketika Petrus ya berkhotbah, berapa ribu orang bertobat, berapa ribu orang mengikuti Yesus, ya. Kita melihat banyak juga mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya, kita melihat betapa menakjubkannya pelayanan yang mereka lakukan. Ya, mereka dapat menyembuhkan orang, ya, dengan bayang-bayang, dengan sapu tangan. Mereka dapat menyembuhkan orang. Bahkan mereka sudah membawa banyak orang bertobat, banyak orang mengikut Tuhan. Bisa saja mereka memiliki pikiran, wis mari, wis banyak orang tak bawa, wis banyak orang bertobat. Aku wis viral, wis terkenal di mana-mana, wis nggak usah pelayanan lagi, wis saatnya aku istirahat. Apakah Petrus dan Paulus berkata demikian? Enggak. Sekali lagi, apakah mereka malas-malasan? Enggak. Kenapa mereka tidak malas? Nah, ini poin yang penting. Karena mereka menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa mereka tidak menjadi malas melayani Tuhan? Ya, padahal secara manusia, secara pikiran sudah, berhenti aja deh, istirahat, capek. Enggak, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Itu karena alasannya adalah karena mereka menjaga hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber energi rohani mereka untuk tetap melayani. Ya, jadi pada pagi hari ini, ya, kita juga menyadari, ya, banyak kesenangan yang harusnya kita pertahankan. Kesenangan dari diri kita ini banyak. Ya, males ke gereja, gak bisa bangun pagi. Besok hari Minggu ya, pas bangun pagi-pagi, kok capek ya seminggu ini, banyak tugas-tugasku, main game sampai malam apa. Aku malas ke gereja, ini tantangan kita ketika kita melayani Tuhan, yaitu malas. Kita mementingkan kesenangan kita sendiri, kita malas ke gereja, kita nggak mau bangun pagi, kita enak-enakan tidur di rumah, ya pakai AC dingin-dingin, enak lagi, apalagi pas hujan yang lengkap sudah. Ya, kita malas ke gereja. Mendingan aku jalan-jalan sama temanku daripada ke gereja. Opo cuma duduk, supaya gitu nyanyi apa. Nah, ini hati-hati. Inilah tantangan ketika kita melayani Tuhan. Kita melihat dari kisah Paulus dan Petrus, mereka sudah top. Mereka sudah dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang yang mereka bawa, tetapi mereka tidak menjadi malas. Justru semakin hari mereka semakin lebih giat lagi, semakin ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena mereka menjaga hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa, ya, melalui firman Tuhan yang mungkin melalui pesan-pesan Tuhan yang mereka ingat, yang mereka dikuatkan kembali. Tuhan Yesus yang menjadi sumber energi mereka ketika mereka melayani Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan ini untuk aku, Tuhan sudah rela berkorban ini untuk aku, Tuhan sudah membela aku ketika aku diperhadapkan dengan ini. Ya, ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, semua apa yang Tuhan lakukan, khususnya pengorbanan Tuhan, kita nggak akan jadi malas melayani Tuhan. Justru sama seperti Petrus dan Paulus ingin memberi lebih. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab itu teman-teman, ya, hadirat Tuhanlah yang menguatkan setiap kita. Kita mulai lelah, kita mulai putus asa, kembali yuk diingatkan, apa yang motivasiku melayani? Apakah manusia? Ya, apakah temanku ini? Enggak. Ya, kita mengingat kembali, Tuhan yang aku layani, Tuhan yang luar biasa, yang menjaga hidup saya hingga saya nggak bisa sebesar ini, nggak bisa melakukan ini dan itu. Ingat, semua yang bisa kita lakukan itu semua pemberian Tuhan, bukan karena kepintaran kita, tapi semua karena pemberian Tuhan. Yuk sama-sama pagi hari ini, siang hari ini, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari Paulus dan Petrus. Mereka tidak pernah lelah melayani Tuhan, meskipun sudah banyak yang mereka lakukan. Jadi kita juga mau belajar banyak tantangan ketika kita mau melayani Tuhan. Ketika motivasi sudah benar, kita melayani Tuhan, maka tantangan apapun dapat kita lewati. Sekali lagi, karena kita melayani Tuhan. Manusia, teman sepelayanan kita, perselisihan, ego kita, semua dapat kita
kendalikan, semua dapat kita lalui karena kita tahu kita melayani Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Yuk, pada siang hari ini sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini yang Kau berikan bagi setiap kami. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami menyadari banyak tantangan yang kami lalui, banyak tantangan yang akan kami hadapi ketika kami mau melayani Engkau Tuhan. Tapi kami mau belajar dari Paulus dan Petrus, yang mereka bisa mengendalikan ego mereka, yang dimana mereka bisa tidak saling kecewa atau mereka saling merasa tersakiti, karena kami tahu ketika kami melayani Tuhan, motivasi kami adalah kami melayani Raja di atas segala raja, Tuhan yang memiliki seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bisa mengatasi semuanya karena Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh tetap menjaga hati kami, agar kami boleh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, menyerahkan semua anak-anak-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online ini. Kau yang memberkati mereka satu persatu, apapun yang mereka lakukan, studinya juga Engkau yang memberkati, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu membuat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan teman-teman. Amin. Jangan lupa untuk ikuti ibadah onsite pada minggu pertama dan minggu ketiga, dan jangan lupa juga untuk ikuti ibadah online pada minggu kedua dan minggu keempat. Tetap jaga kesehatan dan andalkan Tuhan terus ya. See you next week and God bless you.